Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadu Rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di pertemuan terakhir kita pada bulan yang lalu, karena pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu saya berhalangan hadir, kita akhiri pada surat Al-Maidah ayat 104. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 105, Al-Maidah ayat 106, Al-Maidah ayat 107. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Maidah ayat 108. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang surat Al-Maidah ayat 105 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, hai orang-orang yang beriman, selayaknya kalian menjaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tiadalah orang yang sesat akan memberi mudarat kepadamu. Dari awalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, selayaknya kita menjaga diri kita, menjaga diri kita dari segala mudarat-mudarat orang-orang yang akan memberikan mudarat kepada kita. Kewajiban kita, bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat tubuh dan nikmat umur ini, nikmat kehidupan ini, kita jaga diri kita dengan sebaik-baiknya dari hal-hal yang akan menjauhkan diri kita kepada Allah. Wabil khusus kepada orang-orang yang tidak beriman, yang memang mereka amat sangat gentar sekali untuk memudaratkan kita. Alaikum anfusakum, selayaknya kalian menjaga dari kalian masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita apabila kita ini berupaya untuk menjaga diri kita. Ketika kita hanya mengandalkan tanda kutip, biarlah Allah yang menjaga, lalu kita semena-mena melakukan apapun yang ingin kita lakukan tanpa memperhitungkan manfaat dan mudaratnya, berarti sama saja kita menjatuhkan diri kita pada keniscayaan, kita masukkan diri kita pada kehancuran. Dan itu dilarang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa jagalah dirimu, jangan kau jatuhkan dirimu pada kehancuran. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kehancuran. Alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Pak, menjaga diri kita ini dari urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Urusan duniawi kita menjaga dari diri kita ini, menjaga diri kita ini agar supaya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu di dunia. Ketika Allah katakan ini halal, bisa diambil, ambil. Allah katakan ini haram, walaupun bisa diambil, tinggalkan. Kenapa? Karena itu diharamkan. Ini boleh, ini tidak boleh. Maka kesemuanya itu membuat kita memilih. Ketika pilihan baik, maka silakan dipergunakan. Ketika pilihan buruk yang dilarang, maka wajib hukumnya kita tinggalkan. Begitu juga tentang akhirat. Tadi urusan dunia, sekarang urusan akhirat. Kita juga berkewajiban untuk menjaga diri kita dari azab akhirat, azab neraka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Artinya
Selain Allah Ta'ala menginginkan kita tidak terjilat oleh api neraka, diri kita ini selayaknya mengoptimalkan usaha agar supaya kita tidak terjilat, tidak dimasukkan, tidak terpanggang di dalam neraka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaikum anfusakum, artinya kita berkewajiban untuk menjaga diri kita masing-masing. Kita sebagai kepala keluarga harus menjaga keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kita sebagai seorang anak haruslah menjaga keluarga kita. Kalau ayah ibu kita masih hidup, kita jaga mereka dari kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Saling menjaga satu dengan yang lainnya. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kata Allah, tidak akan mampu orang-orang yang sesat akan memudaratkanmu apabila kalian mendapatkan hidayah Allah. Artinya Pak, memang ada teori yang mengatakan bahwa lingkungan itu amat sangat berdampak pada diri kita. Kalau lingkungan baik, maka insya Allah akan mewarnai warna yang baik. Kalau lingkungan kita buruk, akan memberikan warna buruk pula dalam kehidupan kita. Memang mayoritas begitu. Tetapi ada Pak orang yang ketika mendapatkan hidayah Allah, lalu bagaimanapun lingkungannya, ia tetap beriman kepada Allah. Seperti ikan Pak, seperti ikan. Walaupun ikan hidup di lautan yang notabenanya air laut itu rasanya asin, tapi daging dari ikan tersebut tidaklah terasa asin. Kenapa? Karena dia mampu menjaga dirinya dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka kata Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan pernah orang-orang yang sesat itu akan memudaratkanmu apabila kalian beriman mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah zaman jahiliyah. Perzinahan biasa, perjudian biasa, mabuk-mabukan biasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu bahasa kita pemuda, bujang, bisa terhindar dari perzinahan, bisa terhindar dari perjudian, bisa terhindar dari mabuk-mabukan. Idza tadaitum, apabila kita beriman, apabila kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Pak, hanya saja lebih baik kita beriman sekaligus mencari lingkungan yang baik pula untuk diri kita. Itu lebih bagus. Kenapa? Coba lihat, Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk mencari lingkungan lebih baik dari awalnya. Makanya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi di sini Allah Ta'ala ingin tegaskan bahwa bukanlah menjadi alasan apabila seseorang tinggal pada tempat yang tidak baik lingkungannya lalu dia menyalahkan lingkungan. Ustadz, aku tinggal di daerah perjudian. Melangkah selangkah di situ Anda akan melihat praktik judi. Susah aku nak terhindar dari perjudian. Kenapa? Karena aku tinggal di daerah itu. Nah, bukan ini yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah, walaupun engkau tinggal di tempat seburuk apapun, yang namanya emas, yang namanya besi biasa, yang namanya beriman, orang beriman, yang namanya munafik, mau dimanapun ditempatkan. Maka kata Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ketika kita tinggal di tempat yang buruk, ketika kita beriman, tidak akan pernah kita mengikuti pergaulan bebas atau hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam Islam, karena kita memiliki dasar iman. Nah, Bapak Ibu,
Sebagai orang tua, mendidik anak-anak kita ini awalnya iman. Awalnya iman. Mau bagaimanapun lingkungan yang dihadapi oleh anak, kalau imannya sudah mantap, maka insya Allah anak tadi akan memiliki tameng, akan memiliki perisai dari godaan-godaan lingkungan-lingkungan yang tidak baik tadi. Tapi ketika anak kita didik di luar dari keimanan, tidak kita senggol keimanan dalam kehidupan sehari-harinya, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, sudahlah dia tidak beriman, sekaligus dia tinggal di tempat yang tidak baik, maka asli anak ini akan menjadi anak yang akan mengikuti arus, yang mana arus itu arus buruk, maka dia pun akan mengikutinya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ayat ini juga mengatakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki, untuk mendakwahi, untuk mengajak orang-orang yang senantiasa memudaratkan kita, atau mungkin lingkungan kita rubah menjadi baik apabila lingkungan itu buruk sebelumnya. Ada upaya kita untuk memperbaiki, Pak. Di dalam hadis Nabi Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka falyughayyirhu, rubahlah kemungkaran tadi, biyadihi, dengan tangannya, atau ketika ia memiliki kekuasaan, dengan kekuasaannya. Keluarkan perdamu kalau memang kita penguasa. Fa illam yastati' fa bilisani. Tidak mampu dia merubah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan, dengan tangannya, fabilisani, maka dengan lidahmu, artinya saling nasihat menasihati, ingatkan kepada orang-orang bahwa ini salah, ini benar, ini berdampak baik, ini akan berdampak buruk, saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Fa illam yastati, jikalau kita juga tak mampu menyampaikannya di lisan kita, atau sudah kita sampaikan tapi tidak dia ikuti, fabi qalbi, maka cukup dengan hati. Jangan pro dengan mereka, jangan ikut-ikutan senang dengan mereka. Kenapa? Karena ketika kita pro dengan mereka, walaupun kita tidak melakukan kesalahan yang sama yang mereka lakukan, tapi karena kita pro dengan mereka, maka kita pun akan mendapatkan percikan-percikan dosa, karena kita sama seperti memberikan spirit kepadanya, memberikan semangat kepadanya, karena kita pro atau sejalan atau setuju dengan apa yang mereka lakukan. Maka la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan pernah memudaratkan kamu orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kata Allah, kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Nak orang baikkah, nak orang burukkah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Mau soleh atau toleh, mau solehkah orang itu atau salah orang itu, kesemuanya akan dikembalikan kepada Allah. Laki-laki perempuankah orang itu, dikembalikan kepada Allah. Kaya miskinnya seseorang, semuanya dikembalikan kepada Allah. Petinggi, pemimpin atau rakyat jelata, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah kita akan dikembalikan semuanya. Artinya Bapak Ibu, semua kita pasti akan dipintai pertanggungan jawab. Pasti akan ditanya, engkau dulu tinggal di mana? Tinggal di sini. Tempatnya bagus, alhamdulillah, kau juga jadi bagus. Atau mungkin kau dulu tinggal di mana? Aku dulu tinggal sini. Oh, tempatnya begini, tapi alhamdulillah kau bagus. Betul, berarti sesuai dengan ayat yang diperintahkan. Tapi sebaliknya, jikalau kita berdiam diri di tempat yang salah, lalu kita mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan tidak bisa menghindarinya karena begitulah caranya, maka dilarang oleh Allah Ta'ala, karena Allah sendiri mengatakan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ini
sebagai peringatan bagi kita Bapak Ibu. Zaman sekarang ini zaman yang penuh dengan fitnah. Hati-hati sekali. Jangan sampai kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah gara-gara banyak orang melakukannya. Si fulan cak itu, si fulan cak itu. Atau mungkin ada yang mengatakan Ustadz fulan lagi cak itu, atau Kiai fulan lagi cak itu. Sudah melok-melok juga. Sudah, yang salah siapapun melakukannya. Makanya di sini pentingnya ilmu agar kita bisa mengetahui mana yang benar sehingga yang benar itu kita ikuti, mana yang salah sehingga yang salah itu kita jauhi, tanpa melihat seseorang, tanpa mencontoh seseorang, karena orang tersebut bisa salah bisa benar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata ketika duduk di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada sahabat-sahabatnya, semua perkataan bisa diterima, bisa ditolak kecuali sahibu hadzal qabr, kecuali orang yang dikuburkan di makam ini. Artinya ucapan siapapun bisa diterima, bisa ditolak. Bukan semuanya diterima atau karena benar semuanya, atau semuanya ditolak karena salah semua. Bisa diterima, bisa ditolak, artinya memiliki kemungkinan ucapan seseorang itu benar dan salah. Jadi kalau benar kerjakan, ikuti, kalau salah tinggalkan, jauhi. Illa kecuali yang dikuburkan di kuburan ini, maksudnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini semua ucapannya diterima. Kenapa? Karena ucapannya bukan keluar dari hawa nafsu, tapi ucapannya juga termasuk wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Bapak Ibu bisa ikut apa yang saya sampaikan karena Bapak Ibu anggap itu benar, atau mungkin Bapak Ibu bisa meninggalkan apa yang saya sampaikan karena mungkin Bapak Ibu mengatakan ini kurang tepat, ada pendapat lebih tepat dari pendapat yang Ustadz itu sampaikan. Silakan, itulah pentingnya ilmu dan pentingnya akal ini supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah kita akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kata Allah, ketika kita dikembalikan semua kepada Allah, Allah akan menyampaikan atas apa dulu di dunia kita kerjakan. Bagi rapot gitu Pak, bagi rapot. Semua yang kita lakukan tercatat dengan rapi. Catatannya tidak ada salahnya, catatannya tidak ada kelirunya. Ketika dicatat asli itu pernah kita lakukan, kebaikankah atau keburukan. Apabila kebaikan, maka kebaikan pula yang kita dapatkan. Apabila keburukan yang kita kerjakan, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan. In syarran fa syarrun, in khairan fa khairun. Kalau perbuatan baik, baik yang kita dapat. Kalau perbuatan buruk, buruk yang kita dapat. Catatannya lengkap, tidak satu pun terlupakan. Bagi raport kita, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan disampaikan semua yang kalian lakukan dulu di dunia. Jadi ketika kita tahu Pak, kita akan bagi raport, maka perbanyaklah amalan soleh yang kita lakukan selagi kita masih hidup. Minimalisirlah perbuatan buruk kita. Bahkan mungkin tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang tidak selaras, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tinggalkan. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan tercatat dan akan kita dapatkan hasilnya. Masalahnya kalau yang kita lakukan baik, alhamdulillah kita banyak kebaikan. Dan dengan banyak kebaikan itu Allah ridho, dengan ridhonya Allah membukakan pintu surga. Sebaliknya jikalau di dunia penuh dengan keburukan yang kita lakukan, tak memandang halal dan haram, pokoknya hantam, dia ambil semuanya,
Dia tak tahu ini milik siapa. Dia tak tahu ini adalah kezaliman. Dia terampas semuanya. Maka nanti di akhirat dia pun akan menerima rapot, dan rapot itu akan diberikan imbalan apa yang dia lakukan. Maka Allah Ta'ala mengatakan fayunabbi'ukum, Allah Ta'ala akan menyampaikan, mengkhabarkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, atas apa dulu di dunia kalian lakukan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat selanjutnya, ayat 106 dalam surat Al-Maidah. Ayat ini Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang wasiat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnani dzawa adlin minkum aw akhari min ghairikum. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, kesaksian orang-orang yang ada ketika seseorang itu akan meninggal dunia. Idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah, ketika dia berwasiat. Banyak ulama yang mengatakan bahwa hukum ayat ini mansukha. Hukum ayat ini terhapus. Anna hukma hadhil ayah mansukha. Ada yang mengatakan bahwa hukum ayat ini terhapus, tentang wasiat terhapus. Kenapa? Karena ada ayat tentang warisan yang turun setelahnya. Ada ayat warisan yang turun setelahnya. Jadi hukum wasiat tercancel secara hukum, lalu didatangkan hukum baru yang namanya hukum waris. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dibandingkan perempuan. Anak dapat berapa, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, istri atau suami dapat berapa. Itu sudah ada di dalam hukum warisan, maka wasiat tidak berlaku lagi. Ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat ini secara hukum mansukh, terhapus. Ada juga yang lain, salah satunya menurut Imam At-Tabari, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, Ibnu Katsir menceritakan, At-Tabari, termasuk At-Tabari mengatakan bahwa ayat ini tetap muhkamah. Ayat ini tetap hukumnya dilaksanakan, tidaklah terhapus secara hukum. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa ayat ini, ayat wasiat itu tidaklah mesti urusan warisan. Bisa wasiat-wasiat yang lain. Contoh, Pak, contoh. Saya misalnya duduk di satu posisi. Ketika saya hendak mati, misalnya sudah hampir-hampir mati, lalu saya berwasiat, sepertinya yang bagus untuk menggantikan saya di posisi itu untuk kebaikan kita semua si fulan. Maka aku berwasiat untuk fulan agar supaya menjabat jabatan yang aku emban sekarang, karena yang paling cocok sekarang adalah beliau. Nah, jadi bukan hanya urusan tentang waris mewariskan saja, atau mungkin dia berwasiat, misalnya dia berwasiat wasiat pokoknya yang di luar warisan. Atau misalnya tadi, kalau aku mati, aku berwasiat tolong kuburkan jangan jauh-jauh, jangan balik ke dusun, jauhi go, di Palembang ini baik, bila perlu belakang rumah, bila perlu misalnya. Itu wasiat kepada orang-orang yang akan dia tinggalkan. Jadi menurut Imam At-Tabari, bahwa ayat ini secara hukum tidaklah mansukh, tidaklah terhapus. Kenapa? Karena wasiat, berbicara tentang wasiat luas, bukan hanya tentang waris mewaris. Tapi kalau wasiat tentang waris mewaris, sudah pasti hukumnya mansukh, sudah pasti hukumnya terhapus, karena sudah ada ayat tentang warisan, tentang al-mawaris. Allah Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita, ketika kita ingin berwasiat di luar warisan, maka hendaknya ada 2 orang saksi yang adil di antara kita, yang mendengarkan bahkan mencatat wasiat yang kita sampaikan.
Jadi ketika kita berwasiat hanya satu orang saja di hadapan kita, bisa jadi wasiat tersebut tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena kurang syarat, bahasa kita kurang syarat. Maka syarat berwasiat, ketika kita betul-betul hendak berwasiat non warisan, maka datangkan dua orang saksi yang betul-betul adil, yang betul-betul dia ini jujur. Datangkan. Misalnya kita sudah sakit berat ini, caknya tidak lama lagi, aku nak wasiat. Kalau nak berwasiat jangan ngomong sama anak, siko, nak sini aku wasiat. Akhirnya nanti anak tadi bisa mempermainkan wasiat. Kenapa? Karena tidak ada saksi lain. Maka minimal saksi yang dihadirkan dua. Itu saksi Pak, bukan orang yang diberikan wasiat. Jadi kalau memang ingin berwasiat kepada orang, silakan datangkan kalau memang ingin didatangkan, atau bertiga dia di situ, ada yang memberikan wasiat, ada yang diwasiati, dan dua orang saksi, berarti berempat. Ada pemberi wasiat, ada orang yang diberikan wasiat, dan dua orang saksi. Tidak boleh saksi, salah satu dari saksi adalah orang yang diwasiati. Kenapa? Karena ketika satu di antara dua orang ini diwasiati, berarti tidak seimbang Pak. Kalau yang diwasiati tadi kepengen banyak lagi dia dapatkan, maka yang satu tadi susah untuk mengimbanginya. Maka wasiat harus menghadirkan dua orang saksi. Ingat, apabila wasiat itu bukan berkaitan tentang warisan. Kalau berkaitan tentang warisan tidak ada wasiat lagi. Kenapa? Karena sudah dijelaskan, sudah diatur di ayat-ayat tentang warisan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, au akharani min ghairikum. Kalau memang tidak bisa kita datangkan dua orang saksi yang adil dari ajaran agama kita, dak katiknian lagi wong, sudah au akharani, atau boleh dari dua orang saksi yang tidak seagama denganmu, tapi ingat adil dia, jujur dia. Ya, karena kita kadang bertetangga, ada tetangga kita yang tidak seakidah dengan kita tapi baik dengan kita, dan dia jujur, tidak mencela-mencela, tidak ingin itu ingin ini dan lain sebagainya. Maka ketika memang ini kondisi darurat ya, apabila tidak ada lagi saksi seakidah dengan kita, dua orang saksi seakidah dengan kita, maka boleh kita mencari saksi lain yang tidak seakidah dengan kita. Yang penting dia jujur, dia adil, tidak tidak berat sebelah. Maka di dalam ayat lain, in antum darabtum fil ardi, apabila kalian sedang bepergian di atas muka bumi ini, fa asabatkum musibatul maut, lalu datanglah kematian kepadamu. Artinya kita sedang bermusafir Pak. Orang bermusafir kadang sendirian, ya, kadang sendirian. Dia ingin berwasiat, siapa yang ingin dia wasiati? Yang dia ingin wasiati jauh di kampung sana. Lalu tidak ada orang yang bisa menuliskan atau bisa menjadi saksi dari wasiat kita. Kan susah jadinya. Maka kalau memang bepergian berkafilah, memiliki gerombolan, memiliki kelompok-kelompok, maka panggil dari kelompoknya minimal dua orang untuk mendengarkan kesaksian, untuk mendengarkan wasiat yang akan kita sampaikan. Kalau memang di dalam kelompok tersebut, di dalam kafilah tersebut hanya satu orang Islam, sisanya tidak Islam, maka panggil, tidak jadi masalah, genepi menjadi dua, ya, kita genapkan menjadi dua. Maka kata Allah, apabila kalian bepergian di muka bumi, fa asabatkum musibatul maut, lalu kau diberikan musibah dan musibah itu akan mengakibatkan kematian bagi dirimu, tidak apa-apa untuk berwasiat. Tahbisunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billah, kalian menahan dua orang saksi tersebut setelah kalian sudah hampir mati, kalian meminta mereka untuk bersumpah atas nama Allah agar supaya mereka menyampaikan kesaksian ini dengan sebaik-baiknya. Inirtabtum, apabila kalian meragukan mereka, la nashtari bihi samana walau kana dza qurba, karena sesungguhnya tidak akan pernah kita misalnya mengkhianati wasiat tersebut
Walaupun yang kita hadirkan ini bukanlah orang terdekat kita, bukan termasuk keluarga dan lain sebagainya. Maka kata Allah, wala naktumu syahadatullah, mereka yang bersaksi itu haruslah menyampaikan bahwa bersumpah bahwa mereka takkan pernah menutup-nutupi ya kesaksian kepada Allah. Inna idzal laminal athimin, kalau itu kami lakukan maka sungguh kami termasuk orang-orang yang berdosa. Fa in uthira ala annahum mastahaqqa isman, apabila dua orang saksi tersebut tadi dikhawatirkan melakukan perbuatan yang tidak disukai, fa akharani yaqumani maqamahuma, boleh yang lain datang menjadi saksi minal ladzina istahaqqu alaihimul aulayan, boleh dari keluarga yang memberikan wasiat tersebut untuk bersaksi dengan syarat sebelum meninggal si pewasiat tadi telah menyampaikan kepada saksi dari pihak keluarga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, intinya adalah kalau memang ingin berwasiat silakan berwasiat yang bukan warisan, dan hadirkan minimal dua orang saksi yang adil agar supaya wasiatmu betul-betul bisa dijalankan ketika kita meninggal dunia. Tapi ketika wasiat itu berkenaan tentang harta akan dibagikan setelah meninggal, maka para ulama memasukkan itu bukan wasiat tapi warisan. Maka tidak dikategorikan wasiat itu dikerjakan karena ada hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum Allah, yaitu warisan. Tapi ketika dia berwasiat, dia memberikan hibah kepada keluarganya, kepada anak-anaknya atau kepada siapapun yang dia inginkan sebelum dia mati, dia lepaskan hartanya, maka itu hibah, bukan masuk pada bab warisan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di akhir ayat 108 ini Allah Ta'ala berfirman, dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha, itulah batas minimal kalau orang ingin mendatangkan saksi, setidaknya dua orang saksi. Kalau hanya satu orang saksi maka dikhawatirkan dia membelot, dikhawatirkan dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim, atau khawatir nanti sumpah-sumpahnya akan tertolak. Kenapa? Karena cuma satu orang. Wattaqullaha wasma'u, Allah akhiri ayat ini dengan ucapan wattaqullah, maka takutlah, bertakwalah kepada Allah, wasma'u, dan dengarkanlah wejangan-wejangan Rabbani dari Allah ini. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Artinya orang-orang yang berbuat fasik, berbuat dosa, Allah Ta'ala akan menjauhkan mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Belum lagi kita buka sesi tanya jawab, maka sembari menunggu waktu isyraq tiba, waktu syuruk tiba, kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya diaturi Bapak Ibu. Pertanyaannya bagus. Kalau di sini kan disebutkan idza hadara ahadakumul mautu, apabila sudah dekat ajal menjemputmu, berwasiatlah. Bagaimana jikalau kita berwasiat jauh-jauh hari, ketika kita masih sehat-sehatnya? Silakan, ini batas minimal ketika Anda ingin berwasiat sebelum ajal menjemput. Karena kalau sudah mati baru nak wasiat, nak mana ngomongnya. Makanya boleh berwasiat dari jauh-jauh hari, atau mungkin berwasiat kita masih sehat, bugar, perasaan masih panjang, aman tahun depan masih hidup, tapi kepengen kita berwasiat, silakan. Karena memang kita tak tahu kapan ajal itu datang, Pak. Ada orang yang mati, meninggal dunia didahului dengan sakit. Ada orang yang meninggal dunia tanpa sakit, tahu-tahu dadakan jatuh pingsan, bawa ke rumah sakit, hilang, sudah selesai. Ada. Nah, karena kita tak tahu itu, maka ketika memang penting wasiat itu untuk diwasiati, maka berwasiatlah. Kalau di zaman kita sekarang ini
Untuk mendatangkan saksi, ya tulis saksinya bila perlu ada notarisnya. Bila perlu ada notarisnya sebagai apa namanya, supaya betul-betul dokumen yang kita tanda tangani ini, wasiat yang kita berikan ini betul-betul diterima oleh negara legal, ya. Bisa apa namanya, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bila perlu datangkan notaris. Cuman ingat Pak, sekali lagi saya garis bawahi, bukan wasiat tentang pembagian harta warisan. Rumah yang itu si A yang ambil, rumah yang itu si B yang ambil, rumah yang itu si C yang ambil. Padahal rumah-rumah tadi beda kalau harganya. Lalu sudahlah, nak wasiat ke bagi aman mati kan sudah ada wasiat tersebut. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ketika akan diberikan setelah meninggal dunia, hukum wasiat tidak berlaku, tapi hukum warisanlah yang berlaku, karena hartamu engkau pegang sampai mati. Maka harta yang dipegang sampai mati, ketika orang yang memiliki harta meninggal, maka harta yang ditinggalkan tadi bukanlah kembali ke wasiat, tapi haruslah kembali ke hukum warisan. Maka kalau memang ingin berwasiat begitu membagikan harta, bagikanlah sebelum kematian kita datang. Misalnya panggil 2 orang saksi, panggil notaris, aku hari ini memberikan rumah ini kepada si fulan, memberikan rumah ini kepada si fulan, memberikan rumah itu kepada si fulan. Catat notaris, dengarkan saksi. Ini ambillah, ini sertifikatnya, ini kuncinya, ini begini, ambillah. Nah yang itu boleh, itu hukum hibah, tidak termasuk pada warisan. Kenapa? Kita memberikan kepada orang ketika kita masih hidup, maka hukum itu hukum pemberian, hukum hibah. Tapi kalau kita mati meninggalkan harta, maka harta tersebut tidak bisa dibagikan secara wasiat, haruslah dibagikan secara warisan, kecuali dia berwasiat untuk orang yang tidak mendapatkan warisan. Contoh, si fulan punya anak angkat. Anak angkat, Pak, nak sedekat apa be dengan kita, tidak kedapat warisan kalau tidak kita berikan wasiat. Kenapa? Karena anak angkat itu tidak ada silsilahnya. Darah kita, darah dia bukan dari darah kita. Maka ketika kita mati, anak angkat kita sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Maka untuk jalan keluar dari itu semua, maka dituliskanlah wasiat. Kalau aku mati bagikanlah harta yang aku tinggalkan ini untuk kalian. Cuma ingat, jangan lupa adik kau yang siko itu, karena adik itu bukan adik kandung kamu, bukan anak aku juga, itu anak angkat aku. Kasih dia berapa? Sekian. Ya, misalnya kasih 15% dari harta peninggalanku. Kasih 15%. Sudah, yang itu harus dijalankan. Karena wasiat dari orang yang memiliki harta. Ingat, wasiat itu tidak lebih dari sepertiga. Wasiat yang boleh kita berikan kepada orang lain selain keluarga tadi, boleh kita berikan maksimal sepertiga dari harta warisan. Jadi kalau kita punya harta, punya uang 1 juta, kita mati ada duit 1 juta untuk dijadikan warisan, nah maksimal 333.333 rupiah itu yang kita boleh wasiatkan. Sisanya haruslah dibagi secara warisan. Itu maksimal, Pak. Kalau mau dikasih cuma 10% enggak apa-apa. Unjuk 5% bayar dia, yang penting pajak kuliah, pajak ini tidak apa-apa. Cuman tadi maksimal sepertiga, artinya maksimal 33,3% kita berikan khusus untuk wasiat kalau memang kita ingin berwasiat. Wallahu ta'ala alam. Jadi boleh berwasiat jauh-jauh hari, bahkan itu lebih bagus. Kenapa? Karena ketika kita berwasiat jauh-jauh hari, otak ini masih bagus, Pak, masih bisa menimbang. Tapi kalau nak mati lah sakit-sakitan, tidak terpikir lagi, baru nak mikir lah sakit, akhirnya putus lagi pikiran tadi. Jadi memang bagusnya kalau memang ingin berwasiat ketika kita dalam kondisi sehat. Kenapa ayat ini dikatakan idza hadara ahadukumul maut? Itu menunjukkan bahwa batas dari wasiat itu boleh disampaikan ketika kita hendak sudah mendekati ajal kematian. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik. Apakah kesaksian diterima apabila orang yang bersaksi itu tidak hadir secara fisik di tempat diinginkannya kesaksian itu disampaikan, tapi melalui video call atau webcam apalah namanya, maka kita katakan kesaksiannya diterima karena dia melakukan Zoom atau video call tadi sudah menggantikan kehadirannya di tempat itu, diterima oleh hakim, diterima oleh yang lainnya. Kenapa? Karena tidak bisa Zoom itu muka kita edit, bukan kita dibuat muka kita, karena itu live. Kecuali kalau video, ini videonya. Kalau video kan bisa diedit oleh editor, tubuh kepala kita misalnya, muka kita, tapi suara bukan suara kita, bisa saja itu kalau video. Tapi kalau live seperti Zoom atau mungkin video call, maka bisa diterima kesaksiannya walaupun dia tidak hadir di tempat yang diinginkan kesaksian itu disampaikan. Jadi insya Allah bisa diterima karena memang zaman kita canggih, mudah sekarang zaman, bukan seperti dulu ya, harus betul-betul hadir. Kalau tidak hadir tidak bisa surat, karena surat bisa dipalsukan, harus betul-betul orangnya hadir. Kalau sekarang tidak perlu orangnya hadir, cukup lewat video call kita tahu si fulan betul orangnya, suaranya betul. Nah, dengarkan apa yang disampaikan, maka kesaksiannya sah menurut hukum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sejenak mungkin mari kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la mahruma. Rabbana Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlisil karim, Allahumma ijma'na ya rabbana في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi